Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmat wal islam wal iman wa kafa biha min nikmah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawaimi mulkillah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita lanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu karunia, satu kenikmatan, satu tempat yang luar biasa kita dihadirkan di tempat yang penuh berkah mahfirah ini. Ini satu fadilah yang besar dan ini ditunjukkan kita ini. Kita duduk bebacaan maulid di musola ini, yang hadir di majelis maulid ini sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini melalui rahim ibu kita, roh-roh kita ini ditaruh di tempat alam rohnya Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu bukti orang suka bersolawat kepada Nabi, orang senang bersolawat kepada Nabi, orang selalu mendatangi tempat bersolawat ke Nabi yang dikatakan ini, yaitu sebelum dia lahir rohnya sudah ditaruh di tempat alam rohnya Nabi Muhammad SAW. Ini satu keuntungan yang sangat besar dan ini nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibuat-buat memang. Ini satu pilihan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita harus sangat-sangat bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tadi kita bacakan maulid, sedikit ulun kupas tentang maulid, asal usul maulid, Syimtu Duror yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Waktu Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengarang Maulidul Habsyi, sampai sudah sempurnanya dengan itu, tidak semudah itu karangan maulid langsung tersentuh, saudara. Tidak semudah itu. Sidin mengarang dengan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Sampai gelar Sidin Kutubul Hotnya ini Kutubul Hotun Nabi Muhammad SAW. Tingkatan yang sangat tinggi. Bahkan Sidin ini dikisahkan mukanya ini seperti selokan, ada gini. Kenapa? Sering menangisnya dia. Sampai terbentuk ada kayak jalurnya air matanya ini. Saking sering menangisnya Sidin, dan tidak bisa dikatakan tidak akan terlepas bertatap muka dengan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Dan ujian Sidin juga luar biasa juga. Nah dari situlah dia tercetus untuk mengarang Maulidun Nabi Muhammad SAW. Dikaranglah sampai Nabi pun membantunya untuk mensempurnakan itu Maulidun Habsyi. Dan para di zaman itu penduduk di Arab waktu itu yang letaknya di Siwun di Hadramut, mereka orang Badui ini terkenal selalu tidak mau melakukan kalau tanpa ada satu kejelasan alasan yang jelas. Bertakon lawan Habib Ali al-Habsyi. Habib Ali al-Habsyi pian mengarang Maulidul Habsyi ini apa khasiatnya? Spontan Habib Ali al-Habsyi mengatakan, aku mengarang Maulidul Habsyi ini, setiap orang membaca Maulidul Habsyi ini dan sampai di pertengahan qiyam itu ditunjukkan Rasulullah SAW hadir. Ngaran orang Badui ini orang keras-kerasnya orang, tetap ingin bukti. Habib Ali al-Habsyi kayak apa buktinya? Bisalah kepengen menunjukkan, membuktikan kalau Rasulullah hadir waktu qiyamnya yang bacaan Maulidin Habsyi ini. Kata Habib Ali al-Habsyi, hadir di tempat maulidku setiap malam Jum'ah di masjidku, hadir nanti akan aku tunjukkan kalau Rasulullah hadir. Subhanallah, ibak waktu itu masjidnya Habib Ali al-Habsyi ini ibak. Tapi ada satu tempat tidak boleh ditempati oleh satu orang pun, yaitu mulai pintu depan sampai di depannya Habib Ali al-Habsyi. Satu tempat duduk dikosongkan, dari depan sampai ke belakang kosongkan. Setelah dikosongkan, ambil pasir,
taruh pasir di situ. Saya kasih tahu sama Habib Ali Habsyi, jangan disentuh ini, jangan diduduki. Ngaran mereka ingin bukti, patuh Habib Ali Habsyi. Perjalanan Maulid Habsyi dari awal mulai qasidah sampai penutupan, mulai qiyam sampai penutupan doa. Lah tadi bubuan orang-orang tadi ini yang tidak percaya, ingin buktinya, tetap mengeras mendatangi Habib Ali Habsyi. Datangnya Habib Ali Habsyi, mana buktinya? Katanya pian Rasulullah hadir. Dipegang tangannya orang yang bertakon ini, diajak ke depan, mulai depan pintu yang ada tanahnya itu tadi, ada bekas telapak kakinya Nabi Muhammad SAW. Sampai ke depan, kata Habib Ali Habsyi, inilah buktinya Rasulullah SAW hadir. Karena sebagian daripada kita, lihat akhlaknya orang wali Allah, tidak mengatakan ikam kada, pian kada, karena sebagian daripada kita tertutup dengan hijaban kita, maka kita tidak tahu kalau Rasulullah hadir, dan buktinya ada. Dari situlah mulai tersiar Maulidul Habsyi sampai kemana-mana, sampai ke Indonesia ini. Ini salah satu, ini bukti. Oleh karena itu usahakan kalau kita bebacaan Maulidul Habsyi, usahakan jangan ada pandiran A dan B dan C dan sebagainya lagi, atau dengan gerakan atau dengan mainan HP atau dengan begayaan. Hati-hati, karena Rasulullah hadir, otomatis Rasulullah hadir di majelis ini, memandang sama kita satu persatu, wajah kita dipandang oleh Rasulullah SAW. Tapi waktu kita dipandang oleh Rasulullah SAW, hati kita laleh, hati kita nggak bertujuan kepada Nabi Muhammad SAW. Lepaslah kita dapat pandangan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Dan sampai dikatakan, meskipun kita duduk di sini, kita nggak dapat pandangannya Nabi Muhammad SAW, waktu di sini ditakdirkan Allah Ta'ala roh kita keluar daripada jasad kita, naudzubillah bin naudzubillah. Bukan husnul khotimah yang kita dapat, su'ul khotimah yang kita dapat. Karena apa? Kita lepas dari pandangannya rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan kita ini menjauh dengan rahmat. Kalau kita jauh daripada rahmat, balak yang datang, saudara. Hati-hati kalau hadirkan wujud-wujud di majelis ini yang khusyuk dan hudur. Dan niatkan hadir majelis ini jangan sekedar kita hadir aja. Hadirkan kuitan kita yang lagi nggak hadir. Hadirkan dangsana kita yang lagi hadir. Hadirkan aki kita kah, atau bini kita kah, atau anak kita, siapapun yang hadir tempat ini. Bahkan saudara-saudara kita yang lagi maksiat, hadirkan di majelis ini. Supaya apa? Dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah dapat rahmatnya Nabi Muhammad, insya Allah hidayah turun pada dia tidak melakukan maksiat lagi. Lihat kebesaran Nabi Muhammad SAW, berkat Nabi Muhammad SAW. Jangan sia-siakan. Dan siapapun yang punya hajat, hadirkan juga hajat kita di majelis ini. Hadirkan sambil tabu. Bahkan ada satu kisah lagi ini yang disampaikan oleh Habib Anis, cucunya Syekhul Pengarang Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Habsyi yang ada di Solo. Yang tempo hari Abah Guru Sukumpul pernah menghadiri dulu, terus mengundang Habib Anis sampai ke Matapura. 2 kali Sidin datang. Itu waktu Sidin datang itu ada ulun juga. Habib Anis ini mengatakan ada suatu ketika dia ini kan setiap malam Jumat bacaan Maulid Habsyi di Zawiyan itu, bahkan Maulid Habsyi. Dan penabuh terbangnya ini ya itu aja orang seperti kayak pian ini ada di sini depannya. Ini terus salah satu dari penabuh terbang ini spontan aja dalam hatinya dia memandang sama Habib Anis, karena sering mendengarkan Habib Anis di majelis ini Rasulullah selalu datang dengan warna ini kayak ini. Nah, dia merasa ingin bertatap muka dengan Rasulullah kayak apa, tapi di dalam hatinya nyamannya Habib Anis sambil menabuh terbangnya ini sambil tabuhnya. Nyaman Habib Anis ini ya, seorang Habib turunan wali, selalu kelihatan Rasulullah SAW. Sedangkan ulun ini apa? Dalam hatinya aja ini. Sedangkan ulun ini orang awam, ilmu kadada, turunan orang alim kada, turunan dari Rasulullah kada. Ulun cuma bisa penabuh terbang aja. Itu aja yang di dalam hatinya. Sambil dia bersolawat memandang Habib Anis terus.
Selesai acara maulid dijamu sama Habib Anis, dikasih makan mereka semua. Selesai makanan disisihkan, dibersihkan, baru kasih banyu teh, minuman teh, ada makanan ringan, kacang apa biasanya itu. Nah, dalam teh yang disuguhkan ini dengan makanan kacang, yang ini menabuh terbangin dalam hati, nggak ada bepandir ke kawannya, kada, cuma dalam hatinya aja. Spontan dikasaf sama Habib Anis. Apa kata Habib Anis? Jangankan ulun ini sebagian duriahnya, jangankan yang membaca qasidahnya, jangankan yang bahasa rawi demi rawihnya, yang menabuh terbang pun kalau khusyuk kelihatan Rasulullah SAW hadir. Subhanallah, sesuai yang tadi ulun katakan, kata Habib Ali Habsyi Syubil Muhalid, Rasulullah selalu hadir di majelis kalau kita membacakan Maulid Habsyi. Ditambahkan sama Habib Anis, ditekankan di sini menunjukkan, maaf sekali lagi, maaf, nggak harus berstatus seorang ulama, nggak harus berstatus seorang habaib, nggak status apapun, yang penting siapapun yang hadir dengan khusyuk dan hudur, insya Allah akan kelihatan Rasulullah SAW hadir. Jadi hati-hati, bersihkan hati kita di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Yang dikatakan rahmatan lil alamin ini yaitu wujudnya Nabi Muhammad SAW. Enggak aku ciptakan engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadikan rahmatan lil alamin untuk semua umatnya. Buktinya apa? Kadang kita masih perlu bukti. Kalau ulun pakai hadis dalil selalu panjang. Buktinya apa? Ulun pakai secara akali aja. Coba kita lihat Nabi sesudah-sudahnya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Ismail, setiap Nabi diberi satu doa yang tidak ditolak sama Allah Ta'ala kalau dia sudah bujur-bujur senjata akhirnya. Nabi Allah Nuh mengatakan, ya Allah, aku sudah nggak tahan dengan umatku, hancurkan. Dikasih tahu Nabi ya Nuh, olah perahu dan ajak umat Gam, kumpulkan semua yang mau, akan aku jatuhkan balak di tempat negara ini. Dikasih tahu. Nabi angkat tangan, Nabi Nuh. Semua Nabi, semuanya Nabi ujung-ujungnya angkat tangan dengan umatnya, nggak tahan, minta hancurkan. Ila siapa? Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menunjukkan rahmatun lil alaminnya Nabi Muhammad SAW. Satu kisah Nabi Muhammad SAW waktu dakwah untuk mengajak umatnya, yaitu satu desa, yaitu desa yang namanya Bani Taif, desa Taif. Sampai sekarang ada tuh Taif itu. Nabi masuk ke desa itu bersiar untuk mensiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi masuk, tidak sambutan yang meriah, tidak sambutan tola'al, tidak sambutan ahlan wa salat, sambutan caci maki yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan anak kecil-kecil dikumpulkan sendalnya, tutur melempari Nabi, suruh meludahi kepada Nabi, batu dilempari kepada Nabi, terus itu sampai teriak Nabi, hai Bani Taif, apabila ikam sudah kada mau sama aku di sini, izinkan aku keluar dari tempat ini. Pembesar-pembesarnya Taif waktu itu yang masih kafir, yang benci dengan Nabi Muhammad, mengatakan, hai Muhammad, dia masuk ke negeriku, ke kotaku ini tanpa izin, mau keluar seenaknya sendiri, gak ada kawal. Kalau hendak keluar itu ada satu jalan, pintu satu-satunya jalan keluar di situ. Ditengok oleh Nabi Muhammad SAW, berdiri orang yang kekar badannya, kanan dan kiri kekar, berurut berjejer, ini manusia. Otomatis sudah di dalam benak hati Nabi Muhammad, aku lewat situ pasti aku dapat pukulan-pukulan yang diberikan. Tapi ini jalan satu-satunya aku keluar. Kalau aku nggak keluar, kayak apa umatku yang lain? Kayak apa nanti di sini akan dapat adab sama Allah Ta'ala. Lihat, rahmatan lil alamin ya Nabi Muhammad SAW. Masih dipikirkan, sudah dicaci maki, dibenci, hendak disiksanya, masih dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Berjalanan Nabi ke tempat itu satu jalan. Begitu sampai di depan orang yang pertama, dipukulan Nabi Muhammad SAW.
Setelah pukul Rabah ke kanan, dipukul dari kanan ke kiri, kanan sampai keluar dari situ Nabi Muhammad. Setelah keluar dari pintu Bani Thaif, Nabi Muhammad kahuyuhan, dikisahkan bersandar atau satu pohon kurma, yaitu ada yang mengatakan pohon kurma Nur Kaatin itu. Ada satu pohon kurma yang disandari oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan keuyuhannya Nabi Muhammad bersandar. Kedalawas malaikat Jibril turun. Lihat, ulun betakon naon pian. Malaikat ada nafsu gak ada? Ada nafsu gak ada? Gak ada. Malaikat gak ada nafsu. Yang ada nafsu hayawan dan manusia. Malaikat diciptakan ada akal tapi gak ada nafsu. Hayawan kasih nafsu gak ada akal. Kalau manusia ada dua-duanya. Malaikat turun. Kalau orang gak ada nafsu bisa sarik. Gak ada mungkin bisa sarik. Gak ada nafsu, ya kamu untuk sarik. Yalah. Malaikat ini turun, maka Jibril menghadangi Rasulullah. Apa kata malaikat itu? Ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah, gunung ini akan aku timpahkan kepada Taif ya Rasulullah. Malaikat nggak terima, saudara. Malaikat Jibril nggak terima. Kekasihnya Allah disiksa, kasihnya Allah diludahi, kasihnya Allah dilaknat, kasihnya Allah dipukulinya. Padahal malaikat gak ada nafsu, nggak tahan lihat kayak gitu. Apa jawabannya Rasulullah? Yang tadinya Rasulullah SAW dalam keadaan lemas, kemudian berdiri seakan gak ada merasakan sakit sedikit pun, mengatakan, hai Rasulullah, gak ada, aku gak ada ridho. Ikam ambil gunung itu ditimpahkan ke Bani Thaif, aku nggak ridho. Yang aku harapkan nanti dari sulbi-sulbinya mereka ini akan keluar anaknya, anak keturunannya akan umpat sama aku. Inilah salah satu bukti lagi rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di situ Nabi Muhammad SAW, saudara. Tidak sampai di situ. Maaf. Jangan sampai tangan yang gini lah. Tangan yang gini ini caranya orang sebelah, orang Kristen. Orang Kristen kalau mau beribadah tangan dilipat gini, hati-hati. Kebiasaan gini tolong dihindarkan. Kalau Rasulullah ujung sama ujung. Kalau Rasulullah ujung sama ujung, minta maaf lah. Kalau Rasulullah ujung sama ujung. Sebabnya kalau kita gini maaf. Waktu kita mengharapkan Allah Ta'ala menurunkan doa, kita kada dapat. Hati-hati, tangan jangan sampai dimasukkan, disilangkan gini. Ini lihat, pian, kalau orang Kristen pasti kalau doa disilangkan gini, dipegang. Hati-hati, jangan dibiasakan tangan buat ini ujung sama ujung ajarannya Rasulullah. Atau gini pun nggak ada apa-apa, atau bergenggam nggak ada apa-apa. Tapi yang tulis nggak boleh yang gini. Hati-hati. Lalu lanjut lagi. Di sini Rasulullah tidak sampai di sini aja untuk menuntut kita, saudara. Rasulullah SAW lebih daripada ini, dan banyak yang permintaan Rasulullah ini semuanya sampai ulun ambil di akhir umur Rasulullah SAW. Ketika sudah sampai di akhir umur Rasulullah SAW, Rasulullah dalam keadaan lemas kemulai. Setiap insan, saudara, ini sudah ditunjukkan. Ini apapun yang sudah terjadi mulai Nabi Adam sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kakek nenek, mungkin kita sampai para wali malaikat kita ini tadinya, itu sebagai satu contoh buat kita. Perlu kita telaahi, bukan sekedar itu terjadi di zaman Nabi, nggak perlu di zaman aku ini. Hati-hati ini. Ini satu contoh ini. Setiap insan, setiap manusia hendak waktu roh dari keluarga badan jasadnya, keadaan pasti lemas badannya, pasti lemas. Kadang orang kayak apa yang sholat berdiri langsung merabah, itu lemas. Begitu lemas, merabah, lepas roh daripada jasadnya. Bukan langsung lepas roh daripada jasad, dia dilemaskan dulu sama Allah, rabah, ambil rohnya sama Allah. Ini Rasulullah sudah di tempatnya, rumahnya Siti Aisyah. Keadaan lemas Rasulullah, keadaan lemas mulai. Di sini proses Rasulullah SAW waktu meninggalnya, datang malaikat berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan, ya Rasulullah, ulun diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk menjemput pian ya Rasulullah. Allah kangen ingin bertatap muka dengan pian ya Rasulullah. Apa jawabannya Rasulullah? Kalau Rasulullah mengatakan kada, kau aja, pasti ditidur dia sama malaikat.
Kalau memang Allah menghendaki memanggil waktu aku ini sudah waktunya aku dipanggil untuk menghadap pada Allah Ta'ala, aku akan siap. Tapi nggak berhenti di situ, Rasulullah langsung dikatakan tapi kayak apa ya Jibril dengan umatku ya Jibril? Ya saudara, Jibril kadang-kala menjawab, naik lagi kepada Allah Ta'ala. Setelah naik daripada Allah Ta'ala, turun lagi dikasih berita, ya Rasulullah, sepertiga umat engkau masuk surga tanpa hisab. Tapi Nabi masih nggak mau. Kayak apa yang lainnya sisanya? Lihat Rasulullah, masih diperjuangkan lagi kita saudara. Mintakan sampai diberikan satu kebebasan, setiap umat kamu menjawab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhala jannah, masuk surga ya Rasulullah. Mulai lagi Rasulullah. Proses ini sedikit ulun singkat-singkatlah. Proses waktu rohnya Nabi Muhammad keluar daripada jasad. Sebagian ulama mengatakan kalau roh kita keluar daripada jasad kita ini saudara, diibaratkan kulit di tubuh kita ini mulai ujung kaki sampai di kepala dikelupas, itu gak ada satu ujung kuku rasa sakitnya. Berarti luar biasa dahsyatnya sakitnya roh daripada jasad. Makul aja. Buktinya apa? Di tangan. Buktinya apa? Coba kuku kita coba pacul. Tahan pian. Kada tahan kuku kita pacul. Ini roh, seluruh organ tubuh kita terlepaskan daripada jasadnya. Roh yang menempel di tubuh kita ini lepas dari jasadnya. Kuku aja kita kalau kita tarik lepas dari tempatnya ini, laudzubillah, sium kita sudah merasakan sakitnya. Apalagi roh daripada jasadnya. Proses Nabi waktu keluar ini sempat Nabi nggak sadarkan diri. Apakah Nabi ini merasakan sakit? Ini menunjukkan yang kejadian Nabi ini hati-hati, jangan menilai dengan hal-hal yang lain. Ini Nabi diberikan gini, ini tunjukkan sama Allah Ta'ala kalau roh daripada jasad ini luar biasa sakitnya sampai sium. Proses sium. Merasakan sakit ini Nabi sadar kembali, Nabi bertakun lagi kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, rasa sakit ini kayak ginikah yang roh keluar daripada jasad? Apa katakan malaikat yang mencabutnya? Siapa ngaran malaikatnya penawar? Hah? Israel. Malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, ulun ini mengambil roh pian ya Rasulullah yang diperintahkan Allah Ta'ala ini ya Rasulullah, ulun lakukan dengan lemah lembut dan hati-hatinya ya Rasulullah. Dibandingkan ya Rasulullah ketika ulun ini diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyambut umat-umat engkau ya Rasulullah, cukup dengan 2 jari ulun ini ulun tarik ya Rasulullah. Bayangkan saudara, yang Rasulullah dicabut rohnya dengan lemah lembutnya, begitu dahsyat rasa sakitnya. Sedangkan kita nanti cukup 2 jari kata malaikat, tarik lepas ya roh kita. Bayangkan. Apa katanya Rasulullah? Tidak berhenti di sini, Rasulullah masih memperjuangkan kita lagi. Ya Jibril, sampaikan pada Allah Ta'ala 50%, separuh rasa sakitnya roh keluar dari badan jasad seluruh umatku, aku yang menanggungnya ya Jibril. Jadi setiap umat Nabi Muhammad SAW yang meninggal itu 50% rasa sakitnya aja. Yang 50% yang sudah ditanggung oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah sampai sium 2 kali di sini saudara. Kenapa? Rasa sakitnya roh-roh kita ini sudah ditanggung 50% oleh Rasulullah SAW. Kurangkah Rasulullah dengan kita? Setelah roh keluar daripada jasad, dengan perjalanan tahun demi tahun sampai akhir tahunnya, Rasulullah masih enggak berhenti lagi kepada Allah Ta'ala permohonannya. Rasulullah setelah dibangunkan yang ditanyakan sahabat, ummati mana umatku ya Jibril. Rasulullah kada petakon mana bini ulun, mana antang sanak ulun, mana keturunan ulun, kada ada. Yang ditakutkan umatku mana ya Jibril. Kita seberataan saudara yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW.
Setelah itu Rasulullah masih sujud sama Allah Ta'ala, minta supaya umatnya semua dimasukkan ke surga. Sampai-sampai malaikat pun protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enggak kau izinkan ke umatmu aku bakar. Aku enggak ada ridho kalau umatku dibakar di api neraka. Pertanyaannya di sini, kalau begitu dahsyatnya Rasulullah ini sama kita, kayak apa kita dengan Nabi Muhammad SAW? Kayak apa kita dengan Rasulullah SAW? Apa yang kita bawa? Apa yang kita tunjukkan dengan Nabi Muhammad SAW? Mana amalia kita yang akan kita tunjukkan dengan Nabi Muhammad SAW? Rasulullah dengan susahnya waktu Isra dan Mi'raj membawa berita untuk sholat 5 waktu. Hayalah sholat. Kita kada mendengar. As-sholatu khairum minan naum. Seakan-akan kita nggak mendengar, selimut semakin kita tutupkan pada diri kita. Bahkan sudah masjid dan musolanya kosong, kita sudah terbangun. Bahkan matahari sudah mulai timbul, kita sudah terbangun. Kayak apa kita membantu Rasulullah? Kayak apa kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW kalau kita lalai dengan 5 waktu kita? Jangankan dengan yang sunnah, dengan yang wajib ini kita banyak lalai. Rasulullah mengajak kita sampai mengatakan, ikuti cara aku sholat, ikuti cara aku beribadah kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita selamat. Salah satu sahabat Nabi, waktu hari-harinya dia selalu sholat bermakmuman dengan Nabi Muhammad, selalu di belakang, persis di belakang punggungnya Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi makan, dia selalu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasulullah jalan, dia di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Tidak lepas sedikit pun dia dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Sidin berpikir di dalam pikirannya, di demak hatinya. Dengan pemikiran ini sampai Sidin merasakan gemetar badannya, menggigil badannya. Yang dia pikirkan apa? Takut nggak ada berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah datang, kenapa engkau garing kagada ya Rasulullah? Apa yang kau pikirkan? Yang ulun pikirkan ya Rasulullah, sekarang aku berhadapan dengan pian ya Rasulullah. Aku selalu sholat bermakmuman dengan pian ya Rasulullah. Aku bermakan dan makan dengan pian ya Rasulullah. Pian berduduk berkhutbah berceramah, aku selalu di hadapan pian ya Rasulullah. Tapi nanti ya Rasulullah, nanti tempat pian di tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan ulun di mana ya Rasulullah? Lihat, yang selalu berhadapan dengan Nabi Muhammad, yang selalu bermakmuman dengan Nabi Muhammad, masih dia ketakutan, takut pisah dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak kumpul dengan Nabi Muhammad sudah jelas mana tempatnya. Adab Allah yang dan nggak ada orang yang diadab sama Allah Ta'ala dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada kisahnya. Ini yang dipikirkan. Kayak apa sahabat-sahabat Nabi? Sayyidina Utsman bin Affan 2 kali jadi menantunya Rasulullah. Sampai ada Al-Quran katakan Utsmaniyah yang dikarang oleh, yang dibentuk oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Yang Al-Quran yang kita baca ini semuanya. Satu ketika dia lewat satu di alam barzah, di kuburan, dia siup di situ. Pikirannya dia kayak apa? Selamatkah aku dari adab Allah Ta'ala? Padahal sudah terjamin. Padahal salah satu dari 10 orang sudah yang terjamin, salah satunya Sayyidina Utsman bin Affan, masih merasakan ketakutan pisah dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jadikan ini saudara, jadikan satu kisah ini introspeksikan pada diri kita, koreksi dia pada diri kita. Rasulullah nggak melarang kita begawi, Rasulullah nggak melarang kita mencari jabatan seperti apapun, begawi seperti apapun, tapi jangan tinggal 5 waktu kita, jangan sepelekan waktu 5 waktu kita ini, jangan rendahkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, jangan lepas lidah kita, liur kita, bibir kita selalu berzikir kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak ada saudara. Satu-satunya makhluk nanti yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Nabi Muhammad. Nabi Adam pun yang didatangi oleh umat-umat, katakan Nabi yang pertama Nabi Adam menjawab, kami nafsi masing-masing, aku kada kawa, karena aku pernah bersalah kepada Allah Ta'ala. Semua Nabi mengatakan masing-masing, nafsi kada kawa ulun. Lihat
suara yang lantang keluar dengan dari kejauhan mengatakan analaha ulun yang kawak memberikan pian memiliki sapa datang pada ulun ya. Tapi pertanyaannya lagi di sini, siapa orang yang datang kepada Nabi Muhammad? Siapa manusia yang digerakkan oleh Allah Ta'ala supaya datang ke Nabi Muhammad SAW? Yang enggak lepas hatinya selalu cinta dengan Nabi Muhammad, yang enggak selalu lepas pikirannya, di benak pikirannya selalu kepada Nabi Muhammad SAW, yang enggak selalu lepas pikirnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang kita datang, spontanitas kita, saudara. Kalau Nabi mengatakan gitu tanpa ada satu halangan, pasti orang kafir mendatangi Nabi Muhammad. Tapi ada batasnya, kualitasnya. Jadikan kita menambahkan satu amalia kita ini, bertambah amalia kita ini, bercinta kita tambahkan volume cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Satu syarat yang ulun berikan lawan pian. Syarat ini yang ulun katakan adalah miftahul jannah. Ulun gabungkan di tempat majelis ini. Di tempat majelis ini Nabi mengatakan, siapa orang duduk di majelis yang dimana satu perkumpulan ini di musolah kah, di masjid kah, di rumah kah, di lapangan kah, berkumpulnya semua insan manusia ini, nggak ada lagi yang dimelanturkan di situ karena Allah dan Rasulnya, itu sudah termasuk taman-taman surga kata Nabi Muhammad SAW. Berarti kita sudah duduk taman surganya Allah Ta'ala sekarang ini. Bujur kita duduk di musola, hakikatnya kita sudah duduk di raudhah-raudhahnya, taman-tamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga taman-tamannya Allah Ta'ala. Tinggal kita masuk ke surganya Allah Ta'ala. Syaratnya satu ini, supaya kita dapat syarat ini. Apa itu? Qalbun salim, hati yang bersih. Kuncinya semua kita ini di hati kita. Seperti tadi sudah ulun singgung tadi di sini. Kalau kita duduk di majelis gini, kalau hati kita enggak kepada Nabi Muhammad SAW, kalau hati kita lalai, enggak dapat kita syafaatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Hati kita lalai, hati kita lepas dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa meskipun kita begawi ingat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ulun kasih sehat, afiat ini karena aku ulun jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, ingat itu aja. Ini sudah termasuk bersambung dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah ulun kasih sehat sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah ulun bisa begawi, kasih sehat berjalan, Allah memberi sehat sama aku. Ingat dengan Allah lagi. Jangan lepas, ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat Allah, ingat Rasulullah, terus dalam hati kita. Alhamdulillah dapat rezeki ini, Allah memberikan rezeki aku. Wasilahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, ini terus ingat. Gak harus kita berpikir, kita ingat aja sudah kita melakukan persambungan kita dengan Nabi Muhammad. Ibarat kita ini mencangkupkan, mengkaitkan tali rantai kita dengan tali rantai Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau dikatakan qalbun salim di sini ini berarti ada hati yang kotor, otomatis ada surga, ada neraka. Ada hati kotor, ada hati yang bersih, ada hati yang kotor. Apa hati yang kotor itu? Setiap insan, setiap manusia pasti mempunyai sifat-sifat yang kotor. Karena kita dhaif, kita lemah, hina. Apa itu? Yang pertama adalah kibir, sombong. Allah Ta'ala benci sekali dengan makhluknya yang sombong. Benci sekali. Kenapa? Itu satu baju kebesarannya, tanda kebesarannya Allah Ta'ala. Sampai dikatakan siapa yang menyentuh selendangku, berarti bermusuhan dengan aku. Allah Ta'ala sombong, pantas. Karena ampun Allah seberataan kita ini. Tapi kalau kita jadikan sombong, gak pantas. Kita menentang pada Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Orang yang menentang sama ulun, memegang baju kebesaran ulun, berarti mengadakan perang dengan ulun. Dan siapapun makhluk mengatakan perang dengan ulun, gak ada tahan dengan adab ulun. Sudah pasti.
sombong, hasad, menghiri. Ada saudaranya sukses, ada saudaranya pintar, ada saudaranya kaya, ada saudaranya punya jabatan, menghiri. Hati-hati ini. Yang harus dilakukan, alhamdulillah sudah ulun sukses, alhamdulillah sudah ulun jadi orang alim. Kayak apa ulun bisa jadi? Ya Allah, jadikan ulun seperti saudara ulun. Nah, ini yang harusnya. Diadu domba, memfitnah, dan banyak yang lain, koler, kikir, bakhil. Ini penyakit hati, saudara. Kalau kita sudah tahu ini penyakit hati akan merusak pada diri kita, kayak apa solusinya? Sudah pasti dikasih solusinya sama Allah Ta'ala. Sudah pasti dikasih solusinya oleh Rasulullah SAW. Karena kita manusia yang dhaif, yang lemah, punya satu kesalahan. Apa solusinya? Dua hal lagi. Solusinya cuma dua hal. Yang pertama di surat An-Nuh di juz 29. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Mohon ampun sebanyak-banyak, mohon ampun pada aku, kata Allah Ta'ala. Jadi kita suruh banyak-banyak mohon ampun. Apa itu? Istighfar. Sebagaimana Nabi mengatakan, ulun ini setiap hari nggak ada lepas dari 70 kali beristighfar sama Allah Ta'ala. Apakah kan Nabi punya dosa? Gak ada. Nabi itu maksum. Hanya Rasulullah SAW yang maksum, nggak ada satu dosa, saudara. Hanya Rasulullah yang ada satu dosa. Terus kenapa Nabi beristighfar? Memberi contoh kepada kita, saudara. Dan membuktikan siapa orang sudah diampuni dosanya sama Allah Ta'ala, diampikan dosanya sama Allah Ta'ala, rahmat, maghfirah, barokah turun pada diri kita. Ulun ibaratkan lagi sekarang di sini. Kalau rahmat, barokah turun pada kita, ulun gambarkan satu wadah. Ibarat ini piring. Kalau piring kita kotor, apa kita langsung kita pakai untuk makan? Kada. Ya lo, otomatis. Kalau piring kotor, nggak mungkin kita ambil nasi lauk pauk taruh situ. Nggak mungkin. Kita merasa jijik, kotor. Pasti kita basuh. Dari basuh ini kita pakai sabun. Di sabun ini masih belum bisa bersih, kita pakai satu alat untuk menggosoknya supaya lebih bersih lagi. Setelah itu kita basuh dan basuh. Setelah itu lagi kita keringkan lagi masih. Proses demi proses. Nyala. Baru kalau wadah piring kita ini sudah bersih, nasi kita taruh lauk pauk. Begitu juga hati kita, saudara. Kalau hati kita kotor, penuh dengan sombong, hasut, kikir, menimam, memfitnah saudaranya sendiri, menggolimi saudaranya sendiri, menghasut saudaranya sendiri, nggak mungkin rahmat Allah Ta'ala turun pada kita. Ampunan Allah Ta'ala nggak mungkin turun pada kita, nggak mungkin. Dan jangan harap doa kita ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya mungkin. Harus dibersihkan dulu. Salah satu tandanya apalagi setelah kita masuk digodok di bulan Rajab, bulannya Allah Ta'ala. Dari bulan Rajab kita masuk bulan Sa'ban, bulannya Rasulullah SAW. Setelah itu kita masuk bulannya kita, kata Rasulullah, bulan Maulid, bulan Ramadan. Setelah selesai baru kita masuk Idul Fitri. Apa katanya? Li Idul Fitri. Kenapa dikatakan li Idul Fitri? Karena selama 3 bulan kita digodok dengan istighfar, dengan sholawat, dengan tahajud, dengan bacaan Al-Quran, dengan qiyamul lailnya, dengan dzikir, dengan sedekahnya, masuklah kita li Idul Fitri. Kenapa? Bersih kita. Ini sudah gambaran, sudah kita lalui bertahun-tahun. Harus diintrospeksi diri, harus ditelaah ini. Jangan sekedar masuk bulan Ramadan, selesai Ramadan, Idul Fitri, kayaknya nggak ada apa-apa lagi. Hati-hati. Ini perlu kita lihat segi keimanan kita sampai di mana ini berarti. Berarti kita harus lihat diri kita ini. Iman ulun tipis berarti kalau gini ulun nggak ada sentuhan di sini. Tingkatkan. Dengan apa? Tambahkan dengan istighfar sama Allah Ta'ala. Allah yang menyuruh, saudara. Yang satu. Apa yang kedua? Laki-laki Allah menyuruhnya lagi kepada kita. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang nyuruh siapa? Allah.
Kalau Allah menyuruh hukumnya apa? Wajib. Allah yang menyuruh, baca Al-Quran kalau ada percaya. Kan Al-Quran katanya kitabnya orang Islam. Baca Al-Quran, di situ ada itu ayat. Tidak mungkin tidak ada. Sudah jelas. Lihat kelebihan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menyuruh kita sholat, Allah kada ada sholat. Allah menyuruh kita puasa, Allah puasa. Dan Allah menyuruh kita dengan hal-hal yang lain, Allah kada menggawinya. Tapi Allah menyuruh kita bersolawat sebelum Allah menyuruh kita. Allah lebih dulu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ujungnya yang terakhir apa? Kita seberataan disuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berarti kunci kesuksesan kita salah satunya setelah kita membersihkan hati adalah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi, saudara. Oleh karena itu, hati-hati di zaman akhir ini. Hati-hati di zaman yang akhir ini. Ini sudah sunatullah memang. Dan di sini diperingatkan lagi sama Allah Ta'ala. Sudah 1400 tahun yang lalu sudah diperingatkan di surat Al-Imran. Buka di surat Al-Imran. Allah mengatakan waqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Waqtasimu bihablillah, maka berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kita sudah diadu domba dengan orang-orang yang dolim, saudara. Sunnah Nabi sudah digeser. Sunnah Nabi sudah dijauhkan daripada kita. Bersolawat kepada Nabi, berzikir kepada Nabi, berzikir kepada Allah Ta'ala direnggangkan kita. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah dipecah belahkan sama mereka. Ditimbulkan orang-orang yang radikal, ditimbulkan akidah-akidah yang menyesatkan sekarang ini. Sudah jelas sekali. Hati-hati. Makanya Nabi sudah dari dulu mengatakan ikuti kayak aku, sudah jangan bermacam-macam. Ikuti ulun, kata Nabi. Kalau ikuti ulun, jalan ulun ini menuju pada Allah. Siapa yang umpat sama ulun pasti bertemu dengan Allah nantinya. Ya ini akidah ini, jangan hati-hati kita. Kita sudah bererat masalah akidah agama kita ini. Kuati kita dengan istighfar, awali kita ini dengan istighfar. Perbanyak istighfar kita. Nabi 70, masa kita nggak bisa? Setidaknya satu putaran tasbih 100 kah kita gawi. Baru kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Begitu kita timbul penyakit sombong, kita istighfar, astagfirullahaladzim. Lanjut bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ampih dosa itu, saudara. Gak ada dihitung dosa kita sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sudah tahu, kita biarkan dosa itu masuk pada diri kita. Nah, kalau sudah dosa, kita mendapatkan satu dosa. Sekali lagi Allah mentarik roh kita. Akhir umur kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tinggal kita menilai diri kita masing-masing sudah. Man, hati-hati. Jangan kita bingung memperhatikan saudara kita yang lain. Jangan kita caci maki saudara kita yang lagi bermaksiat di jalannya Allah. Bujur dia menyalahi aturannya Allah. Bujur dia menentang hukumnya Allah. Bujur dia menjauhi rahmatnya Allah. Tapi suatu ketika Allah memberikan hidayah padanya. Sampai dikatakan oleh Nabi, orang yang punya dosa sebesar gunung Uhud, terus dia taubatan nasuha, kembali di jalannya Allah, menegakkan sunnahnya Nabi, gak ada satu dosa pun di tubuhnya. Kalau gak ada satu dosa, diambil roh itu, tempatnya surga, saudara. Husnul khotimah. Sedangkan kita masih ada dosa. Ada rasa hasad mungkin, ada rasa lalaikah kita? Ada. Berarti lebih baik mana dengan orang yang tobat dan nasuha dengan kita? Jelas orang yang tobat dan nasuha itu lebih baik daripada kita. Satu lagi, menambahkan sekali lagi ada satu kisah, dan kisah ini bujur-bujur sudah terjadi pada diri ulun. Kisah ini di jamaah ulun. Ulun ini sudah 20 tahun lebih di Kalimantan ini. Bentuk pondok, ada dua pondok, pondok umum ada di Gambut dan pondok khusus mu'alaf di desa Sekumbuang. Dan majelis ulun keliling. Sebelum ulun masuk Kalimantan ini, ulun ditugaskan ke Sulawesi, ke Sumatera, nganggur ulun. Dan di situ ulun sebelum itu juga ulun sudah membentuk. Jadi bubuan-bubunan preman ini ulun kumpulkan.
Kisahnya nggak langsung ulun kumpulkan. Ulun behelang ke kawan ulun, di samping kawan ulun ini ada orang yang mabuk. Ulun lihat orang cangang, kasihan orang ini. Kenapa ini? Ulun tanya mana rumahnya? Itu Bib rumahnya. Ulun nggak datangi orang yang mabuk itu, ulun datang di rumahnya. Ada anak dan bininya menunggu. Anaknya yang menangis, bininya bingung apa yang harus dimakan. Ulun tanya kenapa ini Bib? Laki ulun nggak ada begawi, mabuk itu Bib gini. Oh iya Cik. Ulun mensuran sama jamaah ulun memberi sembako, ulun taruh rumahnya dia. Hari demi hari laki ini bingung dari mana ada nasi, sedangkan ulun nggak menjulungkan duit apalagi ulun membawa makanan. Betakon yang laki ini, dari mana ini makanan? Itu dari ada kumpulan Habib yang duduk di situ itu. Satu ketika dia ini dapat hidayah Allah Ta'ala mendatangi ulun. Tanya, piankah yang memberi ini hari-hari yang di rumah ulun yang bisa makan minum? Enggih. Kenapa? Menangis dia, sedih dia. Setelah itu dia mengisahkan kisahnya kepada ulun. Ulun ini dulu begawi Bib. Dulu begawi ulun ada hasil dengan proses satu kebangkrutan bos ulun dipecat, gak ada begawi lagi. Dan ulun berusaha mencari gawian ke sana kemari, gak ada lagi Bib. Hari demi hari yang ulun makan gak ada. Yang ada di rumah ulun jual satu demi satu. Lihat saudara, satu demi satu yang ulun jual sampai gak ada lagi. Setelah gak ada lagi ulun bingung lari kemana. Bertemu dengan kawan ulun minum, ulun untuk menghilangkan rasa jenuh ulun, pikiran ulun umpat minum. Dari ulun umpat minum inilah ulun jadi orang yang celaka. Ulun membunuh, memperkosa, dan semuanya ulun gawi. Sampai tubuh ini dengan tato semuanya. Dia menyesal dia merasakan. Ini memang jujur kata Nabi. Maaf, kemiskinan ini mendekati kekufuran saudara. Makanya kita ini seorang Islam ini dibelikan kalau kita ada rezeki sedikit jangan lupa dengan saudara kita yang lagi lapar. Hakikatnya orang puasa itu apa sih? Kita merasakan lapar supaya apa? Saudara kita yang lagi kelaparan, nah kayak gini nah rasa laparnya. Itu hakikatnya puasa. Ulun kembalikan lagi dari kisah ini tadi. Akhirnya ulun bimbing lagi ini anak. Alhamdulillah satu masuk dalam bimbingan ulun. Dari situ dia ada kawan lagi diajaknya, dinasihatnya masuk. Sampai sekarang alhamdulillah kurang lebih 1000 preman sudah taubatan nasuha. Alhamdulillah. Lihat saudara. Dan salah satu dari preman ini, lihat ini. Kalau kita jangan hinakan orang yang habis bermaksiat sama Allah Ta'ala. Ini salah satu bukti dan nyata ini sudah terjadi. Dan dari jamaah ulun itu Sidin itu di tubuhnya dengan penuh tato, dia menyesal, sedih nih datangi ulun. Bib kayak apa ulun ini harus ulun setrika tato ini, ulun sopan dengan tato ulun ini. Dulu ulun nggak sadar tato ini merasa bangga, sekarang ulun merasa hina dengan tato ini Bib. Jangan, sudah menyakiti hati Allah, sudah menyakiti menyalai Allah Ta'ala, merusak tubuh ikam dengan menyakiti tubuh ikam. Jangan kedua kalinya Allah Ta'ala sarik. Terus kayak apa solusinya Bib? Nah ini bisa pian amalkan nanti. Ulun ajarkan akhirnya gini, setiap mandi niatkan bujur-bujur tobatan nasuha sama Allah Ta'ala. Ambil gayung, ambil banyu dari gayung ini, ucapkan la ilaha illallah, menggayung banyu. Setelah banyu dan gayung tubuh siramkan ke tubuh, baca Muhammadur Rasulullah. Terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dijalani oleh sidin itu. Ini bisa pian, ulun jelaskan nampian, ulun terima pada itu. Digawi sama si Dini tadi, dia nangis sampai bersobu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menyesal, istighfar, sholat, ngaji, sholat itu sampai ulun didik. Enggak ulun suruh itu aja, ulun suruh begawi, ulun ajak si Dini, ulun kenakan kawan ulun, tolong ini bantu kasih gawian apapun. Alhamdulillah dari dia begawi, mengumpul duit serupiah demi rupiah sampai dia punya modal, sampai dia jadi seorang yang sukses, jadi orang bos. Dari proses dia orang sugih ini yang tadi ada tato ini, diambillah waktunya, rohnya diambil sama Allah Ta'ala, meninggal orang ini masih membawa tato saudara. Tapi sebelumnya dia nyesel dengan tato ini kayak apa. Dia dengan setelah sukses tidak lupa dengan saudara yang membantu sana kemari. Bahkan rumahnya diadakan untuk menampung orang-orang yang lagi ini, ditampungnya semua, diadakan di majelisnya di rumahnya juga.
proses kisah cerita ini kita mandikan. Ulun mandikan betul, kita pacul baju, kelihatan tattoo di tubuhnya, ibak tattoo di tubuhnya, tutup dengan kain. Kan caranya harus gitu. Kita mandikan, kita sabuni, kita doakan. Suatu ketika setelah dalam proses ini, pemandian ini Allah Ta'ala menunjukkan kalau ini hamba bujur-bujur sudah diampuni sama Allah Ta'ala. Apa buktinya? Setelah ulun mandikan, ulun angkat, ulun taruh di kapan, hendak mau ulun taruh kapan, satu tetes di tatuhnya gak ada sama sekali. Bisakah? Bisa. Allah yang punya hendak, Allah yang punya kehendak. Ini ditunjukkan ini sama Allah Ta'ala, kalau orang ini bujur-bujur sudah diampuni sama Allah Ta'ala, karena dia menangis menyesali dengan penyesalan yang luar biasa, ingin tatunya gak ada lagi, ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Sebelum dia menghadap sama Allah Ta'ala masuk alam kubur, sudah gak ada tatu di tubuhnya. Berarti apa? Husnul khotimah. Sudah jelas itu sudah. Nah, ini kisah semua ini mari kita ambil untuk diri kita. Nggak perlu kita lihat saudara kita. Sekali lagi, jangan mencaci maki saudara kita yang lagi bermaksiat. Kalau bisa mampu kita, kalau mampu kita tarik dia dari alam yang gelap itu ke alam yang terang. Kalau kada mampu, kita perhatikan dia kayak apa. Lebih lagi yang paling rendahnya kita doakan. Sebagaimana kata Nabi, ad-doa muhul ibadah. Doa ini adalah sebagian ibadah. Solat ini doa saudara, ibadah. Kita doakan saudara-saudara kita yang lagi maksiat kepada Allah Ta'ala, supaya dapat hidayah kembali jalan Allah Ta'ala, dan kita makmur semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, hajat fit dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afati daimah fit dini wad dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadama innaka sami doa. Allahumma anna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma asturna bisidqan jamil ya Allah ya Allah ya Allah ya Fatah ya Fatah ya Rabba ya Rabba ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami semua ini ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, yang kami sengaja maupun kami kada sengaja ya Rabb, yang kecil maupun besar ya Rabb. Ampuni dosa-dosa hambamu yang hina ini, yang penuh dosa ini ya Rabb. Kami mengangkat tangan mohon ampun pada Engkau ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ini ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Rabb, dan tambahkan hidayahnya ya Rabb. Tambahkan kekuatan imannya ya Rabb, supaya bisa mendidik kami ya Rabb. Dan orang tua kami lagi garing, beri kesehatan afiat jasmani dan rohaninya ya Rabb. Dan orang tua kami yang masuk rahmat Kau ya Rabb, yang telah Engkau panggil kembali kepada rahmat Kau ya Rabb, jadikanlah di alam barzahnya alam barzah jannatul firdaus ya Rabb. Jadikan alam kuburnya kubur surga ya Rabb. Maafkanlah ya Rabb, ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Sayangilah ya Rabb sebagaimana orang tua kami di dunia ini menyayangi kami ya Rabb. Perlakukan dengan lemah lembut ya Rabb, sebagaimana orang tua kami di dunia ini melakukan dengan lemah lembutnya ya Rabb. Jangan Kau siksa orang tua kami ya Rabb. Jangan Kau siksa orang tua kami karena kami yang berbuat dosa ini ya Rabb. Maafkan orang tua kami ya Rabb. Jadikanlah kami duduk di majelis ini ya Rabb, pahalanya sampaikan kepada orang tua kami. Yakin satu fadilah, satu gambaran menjadikan sebabnya dia selamat dari adab Engkau ya Rabb. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, karena di zaman akhir ini banyak satu perceraian ya Rabb. Utuhkan rumah tangga kami semua ini ya Rabb, dengan berkat majelis ini, dengan kebesaran kekasih Nabi Muhammad SAW ya Rabb. Ya Rabb, anak-anak kami jadikan anak yang soleh wa soleha ya Rabb. Anak-anak kami yang jauh di sebelah sana yang lagi bermaksiat, sadarkan ya Rabb, tambahkan hidayahnya ya Rabb, semua kembali di jalan Engkau ya Rabb. Maafkan ya Rabb, jadikan anak-anak kami yang membanggakan kami, yang tidak menjerumuskan kami di api neraka Engkau ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, selamatkan negara kami ini ya Rabb. Selamatkan negara kami ini ya Rabb dari kezaliman, dari munafikan, dari kesyirikan, dari kekafiran ya Rabb. Selamatkan negara kami ini dari satu pempecah belahan ya Rabb. Satukan kami semua ini ya Rabb.
Satukan kami semua ini ya Rabb. Jangan sampai ada satu tumpah darah di negara kami ini ya Rabb. Selamatkan kami semua ini ya Rabb. Maafkan saudara-saudara kami yang lagi bermaksiat ya Rabb. Sadarkan saudara-saudara kami semua ini ya Rabb. Jadikan akhir umur kami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Dengan mudahnya kami melantarkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabb ya Rabb. Engkau mengatakan ya Rabb, apabila hambaku mengangkat dua tangannya aku sopan tidak akan memberikannya, maka berikan doa kami semua ini ya Rabb. Kabulkan doa kami ini semua ya Rabb. Jadikan kami keluar dari tempat majelis ini ya Rabb, semua berguguran dosa kami dan hajat kami pian kabulkan dunia wal akhirah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Minkum. Terima kasih kita ucapkan kepada Abah Habib Alwi yang telah memaparkan ataupun memberikan tausiah kepada kita bersama. Semoga kita seberapaan dapat mengambil intisarinya dan dapat mengamalkannya bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir itulah baca doa selamat. Untuk ini kami persilakan kepada Abah Habib, dipersilakan. Amin ya Allah min rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala rasulih ajmain. Subhana rabbiyal aliyil a'la al wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aktub bis salamata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man عنا وعلى من أوصانا بالدعاء وعلى عبيدك الحجاج والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندم إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.